Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miguel Bonito. Mari langsung saja kita mulai. Vamos. Kita lihat dulu kosakata yang ada di pelajaran ini. Cansado artinya lelah atau capek. Ocupado artinya sibuk. Enfermo artinya sakit. Dan ini ada share, nanti saya jelaskan. Pokok pelajaran kita hari ini adalah tentang estar. Kalau dalam bahasa Inggris, padanannya adalah kata kerja bantu be. Ya. Jadi estar ini kata kerja bantu dalam bahasa Spanyol. Tapi perlu diketahui bahwa kalau dalam bahasa Inggris hanya ada satu jenis kata bantu be, maka dalam bahasa Spanyol terdapat dua kata kerja bantu semacam itu. Pertama, estar, dan yang kedua nanti adalah ser. Karena mereka mempunyai kegunaan yang berbeda, maka akan kita pelajari dulu. Untuk kesempatan sekarang adalah kata kerja estar, ya. Nah, sekarang kita harus mulai tahu bahwa dalam bahasa Spanyol itu terdapat adanya gender. Jadi semua kata benda dan juga nanti kata sifat gitu, baik yang jelas mempunyai gender atau yang belum jelas gendernya, maka dianggap semuanya mempunyai gender. Yaitu kalau tidak dianggap maskulin, maka dia adalah feminin. Ini pemahaman yang harus kita ketahui. Oke. Sekarang kita ini kegunaan kata kerja bantu estar dulu ya. Pertama, untuk menunjukkan keadaan sementara. Kedua, untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Jadi dua kegunaan itu, menunjukkan keadaan sementara dan menunjukkan tempat atau lokasi. Mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan semua itu. Kata estar dalam bahasa Spanyol itu seperti halnya kata kerja dasar, maka kata estar juga harus dikonjugasikan sesuai dengan pokok kalimat yang menggunakannya. Nah, untuk sementara, seperti pelajaran yang lampau, akan kita gunakan pokok kalimat yo, saya, dan tu, kamu. Untuk sementara dua itu, untuk yang lanjutnya nanti kita pelajari sesudah pokok kalimat yo dan tu. Ya. Nah, kita ketahui bahwa pokok kalimat saya dalam bahasa Spanyol adalah yo, ya. Dan pokok kalimat kamu bahasa Spanyolnya adalah tu. Kita sudah tahu persis mengenai hal ini. Kemudian kata estar itu harus dikonjugasikan sesuai dengan pokok kalimatnya. Nah, untuk pokok kalimat yo, maka bentuk estar itu nanti akan berubah menjadi estoy, gitu ya. Estoy. Dan untuk pokok kalimat itu, maka kata kerja bantu estar ini akan berbentuk atau berubah menjadi estas. Jadi, yo estoy, kalau tú estás. Sekarang akan kita lanjutkan dengan pengetahuan kita tentang bahwa sebuah kalimat yang struktur itu paling tidak mempunyai pokok kalimat dan predikat. Ya, pokok kalimat dan predikat. Ya.
pokok kalimat atau ini sering disebut subjek gitu ya, dan predikat. Predikat. Nah, kita ketahui di sini bahwa predikat ini dalam suatu kalimat bisa berbentuk kata kerja atau berbentuk kata sifat atau kata gandaan. Kita tahu bahwa apabila predikatnya itu kata kerja, maka predikat itu langsung dituliskan atau diucapkan setelah pokok kalimatnya. Contohnya dalam bahasa Indonesia ya, misal ini, saya belajar. Saya belajar. Jadi di sini pokok kalimatnya saya, langsung diikuti kata kerja belajar sebagai predikat. Dalam bahasa Spanyol kita sudah tahu itu yo estudio. Misalnya ya. Yo estudio, saya belajar. Tapi apabila dalam kalimat itu predikatnya bukan merupakan kata kerja, maka kalimat seperti itu akan merupakan kata kerja bantu. Nah, salah satu kerja bantu dalam bahasa Spanyol kan estar. Contohnya, untuk mengatakan saya, di sini capek atau lelah gitu ya, maka saya lelah, maka dalam bahasa Spanyol tidak langsung katakan saya itu apa, yo, kemudian lelah itu cansado. Cansado. Ya, yo cansado. Kalimat ini sebenarnya bisa dimengerti, oh artinya saya lelah. Tapi ini belum benar. Karena apa? Di sini predikatnya bukan kata kerja. Cansado itu kata keadaan. Maka dalam kalimat seperti ini diperlukan adanya bantuan kata estar. Nah, kita tahu di sini kalau untuk yo maka estarnya kan estoy. Maka kalimat yang benar adalah yo. Kemudian kata estoy ini diletakkan sebelum kata keadaannya. Jadi yo estoy cansado. Ya, jadi yo estoy cansado itu artinya saya lelah, bukan yo cansado gitu ya. Jadi inilah kalimat yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Spanyol, yaitu yo estoy cansado yang artinya saya lelah. Bisa diikuti bukan? Nah, sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Hasta luego.